Sanjaya, pelaku curanmor ini berlari kencang di sebuah gang sempit permukiman padat penduduk Jalan Kartini Sawah Besar, Jakarta Pusat saat dikejar warga. Karena takut tertangkap, pelaku kemudian masuk ke sebuah rumah dan bersembunyi dalam kamar mandi. Meski sejumlah warga sempat terkecoh, namun aksi pelaku diketahui sejumlah mak-mak yang tengah nongkrong di samping rumah. Emosi warga sempat tak terbendung lantaran pelaku yang mengunci diri di kamar mandi. Sebelumnya aksi pelaku dipergoki korban saat membobol sepeda motor miliknya yang terparkir di dalam gang. Hingga akhirnya pelaku kabur dan masuk ke dalam rumah warga. Selain itu, pelaku membuang barang bukti kunci letter T, magnet, dan alat tambahan lain dalam rumah. Masih yang belum nyambung gitu. Terus akhirnya ya udah coba deh lu cek ke dalam gitu. Diketok sama dia, siapa di dalam gitu kan. Tapi nggak ada suara sautannya, ada cuma air serok gitu. Saya pikir dia nggak nyautin, kan berarti bukan tukang teknisi wifi nih ya, karena saya kenal suaranya dia nggak nyautin, berarti dia nih ya udah. Mencegah aksi main hakim sendiri, pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Sawah Besar untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pria ini babak belur usai diamuk massa lantaran memaksa minta jatah uang kepada sopir angkot dengan membawa senjata tajam di kawasan Pasar Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Permasalahan bermula ketika pelaku meminta uang kepada sopir angkot di kawasan Terminal Alun-Alun Cililin. Namun korban tak menerima hingga terjadi cekcok. Saat itu kedua belah pihak sudah ada dendam lama. Dengan membawa sejumlah temannya, sopir angkot mendatangi pria tersebut hingga akhirnya terjadi amuk massa. Ada dendam gitulah, gitu pas kita tanya orangnya itu yang kedua-duanya kita tanya juga gitu kan, gimana sih permasalahan seperti apa? Dia sudah minta uang, cuman bukan hari itu kejadian minta uangnya, jadi kayak ada dendam gitulah. Kini kasusnya masih ditangani pihak Polsek Cililin dengan memeriksa kedua belah pihak. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Aulina Iyasya, inilah Jurnal Lintas iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang pria Parubaya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pembegalan. Akibatnya korban alami luka di kaki dan tangan terkena sabetan senjata tajam. Sementara sepeda motornya dibawa kabur pelaku. Jaran, pria 60 tahun ini terluka di bagian kaki dan tangan setelah menjadi korban pembegalan sepeda motor di Jalan Tampian, Desa Taman Sari, Kabupaten Bekasi. Kejadian bermula saat korban usai pulang dari rumah temannya dengan mengendarai sepeda motor seorang diri. Tiba di lokasi dengan kondisi jalan dalam keadaan sepi, tiba-tiba korban dicegat para pelaku begal. Korban yang tak ingin kehilangan hartanya langsung menabrak kedua pelaku hingga terjatuh. Meski sempat terjatuh, pelaku menghampiri korban dan langsung menganiaya korban di bagian kaki dan tangan. Usai melakukan aksinya, para pelaku langsung kabur sambil membawa sepeda motor korban. Beruntung warga mendengar teriakan korban dan membawanya ke rumah sakit terdekat untuk perawatan intensif. Habis main dari rumah temen tuh, pas di jalanan saya kan digat motor saya tuh sama motor dia, langsung saya tabrak motor dia, kan jatuh tuh dua-duanya, dia jatuh ke sono, saya ke sini, pas begitu yang ngeboncengnya dia mah terus ngebocokin saya. Atas kejadian tersebut, korban langsung melaporkan ke Polsek Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.
Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Jumat dini hari menggelar rekonstruksi penembakan yang dilakukan oleh 3 oknum anggota TNI Angkatan Laut yang menewaskan IA, seorang pemilik rental mobil. Sebanyak 36 adegan dalam kejadian diperagakan oleh ketiga pelaku dan menghadirkan 7 orang saksi di dalam rekonstruksi di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kasus penembakan yang menewaskan IA, pemilik rental mobil di res area 45 Tol Tangerang Merak, direka ulang langsung di lokasi kejadian oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Rekonstruksi dilakukan langsung oleh 3 pelaku yang merupakan oknum anggota TNI Angkatan Laut, yaitu Sertu AA, Sertu RH, serta Kepala Klasi BA. Serta menghadirkan sebanyak 7 orang saksi, diantaranya adalah anak korban. Sebanyak 36 adegan diperagakan oleh ketiga oknum anggota TNI AL yang terlibat dalam kejadian penembakan. Reka adegan dimulai dari peristiwa yang terjadi di Saketi, Pandeglang, dan berlanjut hingga peristiwa res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Meskipun ada beberapa adegan yang berbeda seperti penodongan di Saketi terjadi 1 kali, namun di reka adegan terdapat 2 kali penodongan. Selain itu tidak ada pengeroyokan di lokasi kejadian kepada para pelaku dan terbukti tidak terdapat adegan pengeroyokan dalam reka ulang. Bahwa reka adegan memang sudah sesuai ya seperti yang kita saksi-saksi ini lakukan pada saat di TKP begitu ya. Ya kita ikuti saja proses selanjutnya begitu. Terima kasih ya. Soal pengeroyokan itu gimana Mas, dari pihak TNI ini gimana tadi Mas? Itu ada katanya pengeroyokan tapi dari Mas ada? Tidak ada pengeroyokan. Kini pihak keluarga menyerahkan dan percaya sepenuhnya kepada TNI Polri akan transparan dalam penanganan perkara ini. Dari Kabupaten Tangerang, Steven Patinama, Rama Romadona, iNews melaporkan. Seorang tamu hotel di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ditemukan tewas mengenaskan. Diduga tamu tersebut menjadi korban pembunuhan setelah ditemukan luka di tubuhnya. Warga di Kecamatan Kambu, Kota Kendari digegerkan dengan penemuan jasad Abdul Qadir Bahar yang ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar hotel Melati di Jalan AH Nasution. Korban pertama kali ditemukan petugas hotel setelah curiga dengan bau tak sedap dari kamar korban. Saat ditemukan korban dalam kondisi terlentang dengan tertutup selimut. Usai dibuka ditemukan sejumlah luka di tubuh korban dengan ceceran darah hingga di lantai kamar hotel. Korban diketahui seorang pegawai negeri sipil ini telah menjadi tamu hotel sejak sehari sebelumnya. Sementara dari hasil identifikasi tim Nafis, pria ini diduga telah menjadi korban pembunuhan. Karena kekerasan dari kasat mata sudah kami lihat dan pada saat kami lakukan olah TKP ada tanda-tanda kekerasan berupa luka kekerasan di daerah dagu, kemudian sekitar tangan kanan dan kiri dan daerah leher sejenis luka tusukan. Jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk menjalani otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Sesosok jasad bayi ditemukan warga mengapung di aliran sungai di Madiun, Jawa Timur. Jasad bayi itu diduga dibuang 2 hari sebelumnya. Masyarakat Dusun Santren Madiun dihebohkan dengan penemuan jasad bayi yang mengapung di aliran sungai. Bayi ini ditemukan warga yang sedang bersepeda. Ia melihat benda mencurigakan mengapung di sungai. Saat diperiksa, ternyata ada sesosok jasad bayi dalam tas. Warga kemudian melaporkan temuan itu ke pihak berwajib. Setelah mendapat laporan warga, polisi dan tim Inafis Polres Madiun mendatangi lokasi kejadian untuk mengevakuasi jenazah bayi itu. Tiba-tiba saya melihat itu kayak alurnya kayak rambut, kan belum kelihatan semua. Terus saya pastikan kok kayak bayi, saya akhirnya sana manggil Mas Parni. Ya itu aja. Tadi jam berapa? Jam 2 ya Mas Parni? Jam 2 ya. Polisi selanjutnya membawa jenazah bayi tersebut ke RSUD Sudono guna keperluan otopsi. Petugas juga membawa beberapa barang di sekitar TKP yang dianggap mencurigakan. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.
Sekelompok pemuda serang pengunjung warkop dengan anak panah di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Kota Padang, pelaku hipnotis yang beraksi di 14 TKP di wilayah berhasil diringkus polisi. Sekelompok pemuda mendatangi sebuah warung kopi di Jalan Ade Irma, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tiba-tiba mereka menyerang para pengunjung dengan menggunakan anak panah. Akibatnya sejumlah pengunjung yang sedang nongkrong panik dan langsung berhamburan menyelamatkan diri. Aksi penyerangan ini berlangsung sesaat karena setelah mengambil gitar pemilik warkop, para pelaku langsung kabur. Kurang dari 24 jam, tim Jatanras Polrestabes Makassar meringkus 3 pelaku penyerangan. Ketiganya, AB 16 tahun, AK 21 tahun, dan AF 20 tahun. Polisi pun masih mengejar 4 pelaku lainnya. Ini motifnya iseng-iseng, ya iseng-iseng hanya untuk menciptakan suasana ketakutan. Ini apa itu, pesta miras? Ya, habis dia minum-minum, ngumpul bersama temannya, kemudian cerita-cerita, ya. Cuman ada selentingan kawannya, ada permasalahan sedikit dengan seseorang di warkop tersebut. Nah, mereka langsung pergi ke TKP. Kini ketiga pelaku telah diserahkan ke Polsek Talo dan terancam pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Petugas dari tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang berhasil menangkap RB, seorang pelaku pencurian dengan modus hipnotis setelah berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku di kawasan Koto Tangah, Kota Padang. Saat diamankan polisi, pelaku sempat berpura-pura kebingungan. Namun pelaku tak berkutik setelah petugas memperlihatkan sejumlah atribut yang digunakannya saat beraksi yang ditemukan di rumahnya. Tersangka mengaku aksi kejahatannya sudah dilakukan di 14 TKP di wilayah hukum Kota Padang. Sebagian besar korbannya merupakan anak di bawah umur. Setelah memperdaya korban, pelaku membawa kabur sepeda motor atau ponsel korban, sementara hasil kejahatannya digunakan untuk berfoya-foya. Setelah kita amankan 1 orang pelaku yang diduga hipnotis dengan modus bujuk rayu korban. Korban dibawa ke suatu tempat dan setelah sampai di tempat yang sepi, handphone korban diambil lalu dibawa lari oleh si pelaku. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda, iNews melaporkan. Seorang pria lanjut usia diculik dan disandra oleh pasangan suami istri. Sesaat lagi, tetap di Jurnal Lintas iNews Pagi.